Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konsep dasar penelitian kualitatif. Di sini anggota kelompok kami ada Faizan Rumahdiah dengan NIM 2010811102. Lalu di sini yang kedua adalah Akila Fadia Febriana Haya dengan NIM 2010811104. Lalu ada Jasmine Konita Wardana dengan NIM 2010811025. Lalu ada Denny Setiawan dengan NIM 2010811032. Lalu ada saya sendiri yaitu Aifra Beledana Sadik dengan NIM 2010811140. Di sini rangkaian materinya yang pertama adalah asumsi filosofi penafsiran penelitian, lalu yang kedua adalah ciri-ciri penelitian kualitatif, yang ketiga ada kapan menggunakan penelitian kualitatif tersebut, lalu yang keempat ada persyaratan sebagai peneliti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Faiza dan Akila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Evra. Untuk materi yang pertama yaitu asumsi filosofi dan kerangka penafsiran penelitian. Jadi, para peneliti kualitatif merumuskan permasalahan dari beberapa perspektif atau pendekatan. Yang pertama itu asumsi ontologis. Lah, asumsi ini tuh para peneliti kualitatif itu memandang penelitian kualitatif sebagai suatu realita. Maksudnya itu dalam penelitian kuantitatif itu kan tidak diharuskan update data secara langsung kepada narasumber. Namun untuk penelitian kualitatif ini menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh peneliti. Contohnya itu peneliti harus ke lapangan secara langsung, lalu peneliti harus melakukan asesmen secara langsung ke narasumber yang mau diteliti. Jadi intinya tuh peneliti tuh harus secara langsung update data ke narasumber yang mau diteliti. Lalu, para penganut ontologi ini memandang bahwa semua penelitian itu wajib melaporkan berbagai realita yang mereka temuin di lapangan tersebut saat penelitian berlangsung. Dan peneliti itu juga akan menghubungkan realita yang mereka dapatkan atau temui dengan berbagai macam perspektif ilmu pengetahuan lainnya. Lalu untuk asumsi yang selanjutnya itu epistemologis. Untuk asumsi ini tuh peneliti berusaha sedekat mungkin dengan para partisipan atau narasumber yang akan diteliti dan memandang realitas itu secara mendalam. Artinya itu peneliti itu masuk ke dalam budaya dan kehidupan dari narasumber yang akan mereka teliti. Peneliti itu juga harus hidup berdampingan dengan narasumber dan mencari tahu culture dari narasumber yang akan mereka teliti tanpa narasumber mereka tahu. Jadi kayak diem-diem gitu, nggak bilang secara gamblang gitu. Lalu inti dari perspektif ini tuh ketika peneliti tuh masuk ke dalam pendekatan ini, peneliti tuh harus melakukan pendampingan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, masyarakat yang akan diteliti, dan tidak secara langsung memperkenalkan diri sebagai peneliti agar masyarakat sekitar itu tidak eh, terkesan blocking atau tidak mau menyampaikan informasi yang sebenarnya atau secara mendalam. Jadi kalau misalnya masyarakat sana menyampaikan informasinya tidak secara mendalam atau tidak sebenarnya itu nanti eh, observasi hasil observasi yang kita dapatkan itu akan objektif. Jadi maka dari itu tuh saat kita datang pertama kali ke tempat penelitian yang akan kita teliti tuh kita harus lebih dahulu dekat dengan masyarakat sekitar dengan memberikan pendampingan dan bermasyarakat. Jadi seperti itu. Untuk asumsi yang selanjutnya atau perspektif yang selanjutnya yaitu aksiologis dan metodologis akan disampaikan oleh Akila. Untuk Akila dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada asumsi aksiologis, yaitu salah satu asumsi dari penelitian kualitatif, di mana seorang peneliti mengimplikasikan asumsinya dalam praktik yang selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari asumsi aksiologis, yaitu peneliti mengakui adanya muatan nilai-nilai dari penelitian dan secara aktif melaporkan nilai-nilai dan bias-bias dari penelitian mereka sendiri. Dengan kata lain, penelitian kualitatif memposisikan dirinya untuk melibatkan langsung dalam sebuah penelitian.
Selanjutnya ada implikasi bagi praktik atau contoh dalam aksiologi, yaitu peneliti secara langsung eh, peneliti secara terbuka membahas nilai-nilai yang mempengaruhi narasi dan memasukkan penafsiran dia sendiri bersama dengan penafsiran dari partisipannya. Selanjutnya ada asumsi metodologi, yaitu sebuah prosedur penelitian yang memiliki ciri-ciri induktif yang dipengaruhi oleh pengalaman sang peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Peneliti memiliki logika induktif, bottom up, dan tidak sepenuhnya diambil dari teori atau sudut pandang peneliti. Kadangkala pertanyaan peneliti dirubah di tengah perjalanan saat peneliti untuk lebih mencerminkan berbagai jenis pertanyaan yang diperlukan untuk memahami pertanyaannya peneliti. Oleh karena itu, strategi pengumpulan data yang direncanakan sebelum penelitian perlu dimodifikasi untuk mengakomodasi pertanyaan baru. Selama analisis data, peneliti mengikuti tahapan tertentu untuk mengembangkan pengetahuan yang semakin detail tentang topik yang sedang diteliti. Selanjutnya ada implikasi bagi praktik atau contoh dalam metodologi, yaitu penelitian bekerja dengan hal-hal yang bersifat detail sebelum yang bersifat umum, mendeskripsikan secara detail konteks dari studi tersebut, dan secara berkelanjutan merevisi berbagai pertanyaan dari pengalaman yang ada di lapangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jasmine, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama ada bersifat alamiah. Artinya penelitian kualitatif ini peneliti itu tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian dengan memberikan treatment atau perlakuan tertentu. Nah, namun peneliti ini berusaha untuk memahami fenomena yang dirasakan subjek sebagaimana mestinya. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Nah, di mana penelitian kualitatif ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya yang deskriptif ini, penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis. Ciri-ciri yang ketiga yaitu penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya. Nah, fokus utama penelitian kualitatif ini terletak pada proses interaksi subjek serta perilaku yang ditampilkannya. Nah, dengan begitu, segala aktivitas seperti gerak, perilaku, sikap, ungkapan verbal maupun non-verbal menjadi fokus dalam penelitian. Ciri berikutnya yaitu penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara induktif. Nah, analisis induktif ini dimulai dengan melakukan serangkaian observasi khusus yang kemudian akan memunculkan tema-tema atau kategori-kategori serta pola-pola hubungan di antara tema atau kategori yang telah dibuat. Ciri yang berikutnya yaitu penelitian kualitatif menjadikan makna sebagai hal yang esensial. Nah, yang dimaksud di sini adalah penelitian kualitatif sangat terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam proses sosial yang hanya dapat dipahami sesuai dengan konteks budayanya. Nah, contohnya, misalnya peneliti ini menemukan keris sebagai sebuah simbol pada masyarakat Jawa. Nah, ini tidak bisa dimaknai dalam tradisi modern masyarakat umum, karena hal ini akan menghilangkan makna simbol itu sendiri. Nah, demikian pula contohnya saat peneliti itu melihat informan menganggukkan kepala. Ini harus dipahami berdasarkan konteks budaya informan. Sebab contoh mengangguknya orang Jawa itu akan berbeda dengan mengangguknya orang yang ada di India. Baik, ciri yang berikutnya yaitu
penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas penelitian. Maksudnya adalah penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Nah, sehingga seorang peneliti kualitatif ini dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya. Jadi yang berikutnya yaitu penelitian kualitatif, desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif, yang artinya desain ini bisa saja berubah sesuai dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi yang berikutnya yaitu penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif ini, validitas dan reliabilitasnya dapat dicapai dengan melakukan triangulasi data dan informan. Artinya, peneliti ini harus melakukan klarifikasi tentang hasil temuannya pada orang ketiga atau pada orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, selain itu, dalam penelitian kualitatif ini juga dapat ditempuh dengan cara memperpanjang masa observasi. Nah, tujuannya adalah untuk agar kita lebih jelas memotret data yang telah disampaikan subjek, sehingga kemudian dicocokkan kembali dengan informasi yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Jadi yang terakhir yaitu penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kepentingan grounded theory, di mana grounded theory ini yang paling akurat digambarkan sebagai suatu metode riset di mana teori dikembangkan dari data, bukan sebaliknya yaitu dari data dikembangkan dari teori yang ada. Hal ini sesuai dengan ciri yang sebelumnya yaitu pendekatan induktif, yang berarti bahwa penelitian ini bergerak dari khusus ke yang lebih umum. Sekian penjelasan mengenai ciri-ciri atau karakteristik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Jasmine. Lalu untuk materi yang ketiga adalah kapan menggunakan penelitian kualitatif ini akan dijelaskan oleh Denny Setiawan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapan digunakannya penelitian kualitatif. Jadi, yang pertama, penelitian kualitatif sendiri digunakan apabila peneliti mendapati suatu masalah, yang mana masalah tersebut haruslah digali. Jadi, di sini peneliti dapat atau harus melakukan suatu eksplorasi. Eksplorasi di sini berguna untuk mengenali subjek, itu baik individu maupun secara kelompok. Nah, selain itu, dengan kita melakukan eksplorasi, kita akan dapat mengidentifikasi mengenai variabel-variabel yang itu sukar untuk diukur. Selanjutnya, yang kedua, penelitian kualitatif digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan suatu pemahaman secara detail atau jelas, yang mana di sini peneliti harus melakukan terjun langsung ke lapangan dengan cara peneliti memberikan suatu arahan kepada subjek untuk menceritakan kisahnya, sehingga dari sini peneliti dapat mendengar ceritanya secara langsung. Dalam hal ini juga, peneliti tidak dapat memberikan suatu asumsi-asumsi yang ditujukan kepada subjek. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu konteks. Memahami suatu konteks di sini, di mana subjek dalam menghadapi suatu masalah tertentu. Karena apa yang dikatakan oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari konteks atau tempat di mana mereka membicarakannya. Konteks di sini bisa berupa tempat tinggal, kemudian tempat kerja, maupun keluarga. Kemudian yang keempat, penelitian kualitatif digunakan untuk menindaklanjuti adanya penelitian kuantitatif dan membantu menjelaskan mekanisme dalam atau hubungan dalam teori, yang mana teori sendiri kan menjelaskan atau mendapatkan suatu gambaran mengenai tren atau gambaran mengenai suatu hubungan, namun dalam teori sendiri tidak menjelaskan proses terjadinya hal-hal tersebut. Nah, dari sinilah penelitian kuantitatif itu diperlukan. Kemudian yang terakhir, penelitian kuantitatif itu digunakan untuk mengembangkan suatu teori, yang mana ketika teori yang digunakan itu tidak mencakup atau tidak menjawab adanya masalah-masalah dalam penelitian kita, nah disinilah penelitian kuantitatif itu dapat mengembangkannya. Begitu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Denny atas penjelasannya materi.
Lalu untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu persyaratan sebagai peneliti. Yang pertama, persyaratan sebagai peneliti adalah berkomitmen menghabiskan banyak waktu di lokasi. Tujuan peneliti menghabiskan banyak waktu di lapangan adalah agar dapat mengumpulkan data dan memecahkan masalah. Lalu, tentu saja hal ini juga untuk mendapatkan akses hubungan perspektif dari insider. Insider sendiri adalah orang yang akan diambil datanya oleh peneliti. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi dalam proses analisis data yang kompleks. Berpartisipasi dalam proses analisis data yang kompleks, ini sangat memakan waktu yang banyak. Karena nantinya sejumlah besar data yang kita dapat, yang peneliti dapat, akan dibagi lagi untuk dibagi menjadi beberapa topik lagi. Lalu yang ketiga ada membuat catatan. Membuat catatan ini guna untuk mendukung peneliti yang perlu banyak sudut pandang. Lalu dimasukkannya kutipan untuk memberikan perspektif peserta dan memperluas penelitian tersebut. Lalu yang keempat adalah bentuk-bentuk partisipasi dalam penelitian ilmu sosial dan humaniora. Tanpa adanya pedoman khusus dan selalu berubah, pedoman yang berubah-ubah ini menyulitkan peneliti pada saat akan menjelaskan kepada orang tentang bagaimana penelitiannya akan berjalan dan bagaimana orang lain menilainya pada saat penelitian ini selesai. Baik, silakan next slide. Baik, mungkin segitu saja materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.